Kami persilakan Ibu Tamalia untuk menyampaikan lesson desainnya pada kegiatan perencanaan pembelajaran persiapan open class siklus 1. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan lesson design dari saya dari materi keanekaragaman hayati dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis data hasil observasi tentang beberapa tingkat keanekaragaman hayati berupa gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Di sini siswa target kami ada 2, di mana Juliana yang memiliki masalah yaitu sulit untuk membedakan keanekaragaman tingkat gen dan jenis, dan Putri Suci yang sulit untuk memahami pengelompokan keanekaragaman tingkat ekosistem. Sehingga dari permasalahan yang dialami oleh siswa target tersebut, kami menggunakan cara belajar PBL, Problem Based Learning, kemudian LKS dan video pembelajarannya. Untuk di awal pembelajaran, di bagian pendahuluan kami menampilkan gambar macam-macam mangga dan meminta tanggapan siswa terkait fenomena tersebut. Dan siswa akan mengamati gambar dan menanggapi terkait gambar mangga tersebut. Masuk ke inti, saya akan membagi kelompok dan memberikan LKS dengan topik yang berbeda. Mulai muncul kebingungan siswa dalam mengerjakan LKS. Nah, karena siswa sudah mulai bingung dalam mengerjakan LKS-nya, saya memberikan bantuan guru yaitu berupa video pembelajaran, sehingga siswa dapat menyelesaikan LKS mereka berdasarkan video yang telah mereka amati. Saya tanyakan secara lisan bagaimana hasil kelompoknya, kemudian nanti setelah itu jumping task-nya saya berikan Google Form, meminta tanggapan mereka, salah satu atau 2 orang siswa untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di Google Form yang telah diisi oleh mereka. Kemudian bagian penutup saya akan melakukan refleksi dengan bertanya apa yang didapat dari pembelajaran pada hari ini. Itu saja Ibu planningnya. Oke, terima kasih Ibu Tamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, jadi seperti gambar yang ada di slide ini, menurut kalian apa yang kalian pikirkan dengan gambar tersebut? Macam-macam mangga. Mangga, Ibu. Mangga jenisnya beda-beda. Oh iya, betul. Jadi ini semua adalah mangga, namun jenisnya berbeda. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. KD yang harus kita pelajari yaitu menganalisis data hasil observasi tentang beberapa tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep keanekaragaman yang dibedakan mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Bisa dilihat di sini saya bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang namanya saya bold, saya tebalkan, itu artinya kalian menjadi ketua kelompok yang nantinya kalian yang akan mempresentasikan kembali dari hasil diskusi kalian. Untuk membantu kalian dalam menyelesaikan tugas kelompok ini, nanti saya berikan gambar LKS-nya. Kalian bisa mengklik link YouTube yang ada di slide, tapi nanti saya bagikan dulu di grup WA kelas kalian. Baik, Bu. Oke, tunggu sebentar ya, saya buat ruang diskusinya. Saya buka roomnya. Oke. Untuk kelompok 1 tadi saya sudah bagikan PPT-nya di grup kelas kalian. Jadi silakan kalian diskusikan PPT yang telah saya berikan di grup WA kalian. Saya mau ke grup 2 dulu. Halo, di sini kelompok 2 kan? Nah, untuk kelompok 2 tadi saya sudah bagikan PPT-nya di grup WA kalian. Bisa kalian bahas di sini, nanti hasilnya kita bahas bersama di dalam Zoom yang seutuhnya nanti yang penuh. Ini room 3 ya?
Kelompok 2, maaf saya baru ke sini. Tadi saya habis melihat di kelompok 1 dan kelompok 3 terlebih dahulu. Di sini kan sudah ada ketua kelompoknya yaitu La Eki. Di sini juga saya sudah menitipkan salah satu observer yang akan membantu mengawasi kalian dalam pembelajaran ini. Jadi ketua kelompok silakan mendiskusikan materi yang telah saya bagikan di grup WA tadi dalam bentuk slide PPT di sini. Kemudian nanti kita akan bahas semuanya secara rangkum. Ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di Zoom yang secara seutuhnya nanti kita kumpul sama-sama semua. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung tanyakan di WA. Semuanya sudah kumpul kembali di dalam Zoom yang secara utuh ini. Oke, tunggu, masih ada Ratna Ali yang belum balik, Jihan juga belum, Putri Zulia juga belum. Nah, bagaimana hasil diskusi kalian? Pasti sudah mendapatkan hasil diskusinya. Jadi saya akan minta ketua-ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian secara lisan. Kelompok 3, Siti boleh sampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Boleh, Bu. Ya, silakan sampaikan hasil diskusinya. Nah, pada gambar 3 itu adalah gambar hutan, laut, gurun, dan tundra. Sehingga pada gambar tersebut termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, Bu. Iya, betul. Jadi gambar 3 itu merupakan gambar keanekaragaman tingkat ekosistem. Hal itu ditunjukkan dari beberapa gambar tundra, gurun, dan lain sebagainya itu menunjukkan keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara biotik dan juga abiotik. Saya mohon hasil dari diskusinya dikirimkan lewat WA. Kita lanjut saja. Jadi saya akan memberikan link Google Form ke grup WA kalian. Silakan kalian kerjakan untuk secara individu untuk melihat pemahaman kalian dari materi yang telah kita pelajari. Oke. Dari link tersebut sudah ada beberapa jawaban yang masuk. Coba saya minta untuk nomor 1 dijawab oleh Juliana. Jawaban nomor 1 itu, Ibu, kan pertanyaannya dari kasus di atas, mengapa kedua kakak beradik tersebut memiliki perbedaan ciri fisik padahal mereka itu dari orang tua yang sama. Itu, Ibu, karena ini setiap orang tua tuh, Ibu, ya ayah ataupun ibu itu membawa ini gen yang berbeda-beda, Ibu. Makanya anaknya itu mempunyai variasi gen yang berbeda juga, Ibu. Tidak semuanya sama. Iya, betul sekali jawabannya. Jadi kurang lebih keanekaragaman gen itu merupakan variasi perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda jenis. Coba Rauda jawab pertanyaan nomor 2 bisa? Oh iya, Bu. Pertanyaannya kan faktor abiotik dan biotik pada ekosistem hutan hujan tropis dan perairan air laut yang berpotensi untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau yang saya lihat, yang saya analisis, kalau untuk hutan hujan tropis, untuk abiotiknya sendiri, misalkan ada tanah humus, itu kan bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman sehingga masyarakat itu dapat memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Terus kalau untuk biotiknya sendiri itu ada beraneka macam tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sebagai sandang pangan maupun papan. Kemudian untuk perairan air laut sendiri, untuk faktor biotiknya sendiri kan terdapat berbagai macam aneka ikan dan makhluk hidup mikroorganisme, di mana ikan sendiri dapat dijadikan sebagai sumber pangan atau makanan masyarakat. Kemudian untuk faktor abiotik sendiri ada batu, pasir, terumbu karang, dan itu juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja, Ibu. Baik, terima kasih jawabannya. Saya rasa sudah cukup dapat dipahami. Saya rasa kalian semua sudah mengerti materi yang telah dipelajari kita pada hari ini.
Jadi setelah kita mempelajari ini, kira-kira apa sih menurut kalian yang dapat kalian ambil, tarik kesimpulannya? Saya Ibu, kesimpulannya itu keberagaman yang ada pada makhluk hidup itu terjadi karena adanya keanekaragaman hayati yang terdiri dari keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke, jadi pada hari ini sudah dijelaskan tadi sama Yuliana bagaimana pembelajaran kita. Keanekaragaman keberagaman yang ada itu berasal dari keanekaragaman hayati, mulai dari tingkat gen, jenis, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi materi pada hari ini untuk keanekaragaman hayati untuk pertemuan pertama ini sudah selesai sampai di sini. Saya rasa kalian sudah cukup mengerti. Saya akhiri materi pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Observer utama Ibu Kalsum dan Ibu Widya. Silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, pembelajaran yang diterapkan sama guru model itu sudah baik. Jadi walaupun kita virtual, tapi anak-anak juga bisa berkomunikasi secara berkelompok. Selanjutnya, di situ anak-anak distimulus atau diberikan satu gambaran sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kan di Google Virtual Class kan kebanyakan guru saja yang menerangkan, anak-anak cuma diam. Tapi di sini kebanyakan guru menjelaskan yang poin-poinnya terus dikembalikan kepada siswa, sehingga siswa lebih aktif walaupun secara virtual. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan langsung sama Ibu Widya sebelum saya. Oke, silakan. Iya Ibu, terima kasih. Menurut saya mau menambahkan sedikit saja terkait pembelajaran yang disampaikan oleh guru model tadi. Pembelajaran tadi itu sebenarnya itu sesuai dengan cara belajar mereka, yakni PBL. Jadi siswa tuh diberikan problem dulu atau permasalahan dulu, nanti mereka akan mengkaji permasalahan tersebut sampai akhirnya mereka menemukan jawabannya sendiri dan nanti akan mengarah pada satu pemahaman dan menyimpulkan pembelajaran yang mereka pelajari pada hari ini. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu Widya dan Ibu Kalsum yang sudah memberikan refleksi ya terhadap pelaksanaan pembelajaran Ibu Tamalia selaku guru model. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada kesan atau respon balik dari Ibu Tama selaku guru model terhadap apa yang sudah disampaikan hasil pengamatan oleh Ibu Observer. Saya rasa tidak ada Ibu, karena ya kalaupun saya berharap siswa untuk aktif sekali juga kan tidak bisa karena di sini kan jaringan juga terkendala lagi Ibu. Ya, baik ya. Saya tambahkan. Jadi apa yang sudah disampaikan observer utama itu saya setuju. Ibu guru sudah membuat sedemikian rupa teknis bagaimana dengan virtual itu siswa tetap terkontribusi untuk bergerak, baik kognitifnya, afektifnya dengan masuk room ya. Jadi tadi saya mengapresiasi sudah ada usaha yang sedemikian rupa sehingga ada contoh bagaimana menghandle kelompok dalam virtual class. Terima kasih sudah membuka kelas untuk kita belajar bersama pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.